Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu akan mereview sebuah jurnal yang berjudul Effect of Hydrogen Addition on Accelerated Performance of Gas Turbine Engine. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Albi Zulfahmi dengan NIM 086 dan anggota kelompok saya Muhammad Zulfikar dengan NIM 072 dan juga Lukman Hakim dengan NIM 103. Oke, di sini adalah profil dari anggota kelompok kami. Yang pertama ada Zulfikar dan kedua Sa'alfi, dan ada Lukman. Baik, Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. baik. Yang pertama adalah latar belakang dari jurnal yang kami review. Untuk latar belakangnya sendiri adalah transportasi jet sepenuhnya bergantung pada bahan bakar fosil. Kenaikan biaya bahan bakar karena keterbatasan sumber minyak bumi membuat situasi ini sangat serius. Untuk mengatasi ini, mengembangkan bahan bakar alternatif sangatlah penting. Para peneliti mencoba menggunakan hidrogen sebagai bahan bakar untuk menggantikan bahan bakar fosil tanpa mengorbankan efisiensi dan emisi. Transportasi udara adalah cara tercepat untuk mencapai tujuan dalam waktu singkat. Penggunaan hidrogen sebagai bahan bakar meningkatkan kinerja dan mengurangi emisi gas berbahaya secara signifikan. Nah, hal ini dikutip dari Faza et al. 2012 dan juga Salvi et al. 2013. Next. Nah, itu selanjutnya adalah metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam makalah tersebut melibatkan penggunaan mesin turbin gas berkekuatan 4,5 kilonewton dengan campuran bahan bakar jet A1 dan hidrogen dalam rasio 80 banding 20. Mesin ini terdiri dari 4 bagian dasar, yaitu yang pertama adalah saluran masuk, yang kedua adalah kompresor, yang ketiga adalah bahan bakar, dan yang terakhir ada turbin. Dan yang keempat adalah nozzle. Analisis eksergi dilakukan pada mesin turbin gas yang berbahan bakar hidrogen dan bahan bakar jet A1. Pengukuran dilakukan pada seluruh aliran komponen secara terpisah untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Hukum termodinamika juga diterapkan pada analisis eksergi ini untuk mengukur kinerja menggunakan prinsip-prinsip termodinamika. Untuk selanjutnya akan teman Iya, saya. baik. Selanjutnya adalah metode dan bahan. Diketahui bahwa turbin gas adalah sebuah mesin pembakaran internal yang mengubah energi kimia menjadi energi mekanik dengan menggunakan udara dan bahan bakar. Terdiri dari 4 bagian dasar. Yang pertama adalah saluran masuk, yang kedua adalah kompresor, yang ketiga adalah ruang bakar turbin, serta nozzle. Analisis energi yang dilakukan pada mesin turbin gas yang berbahan bakar hidrogen dan jet A1 dengan menggunakan campuran 20% hidrogen dan 80% jet A1. Hukum termodinamika digunakan untuk menggambar persamaan dasar konservasi massa dan energi, serta mendapatkan sistem keadaan lunak untuk laju aliran massa, laju perpindahan panas, kerja, energi kinetik, dan entalpi dari penelitian sebelumnya. Ada beberapa asumsi yang diterapkan dalam menganalisa proses tersebut. Yang pertama adalah reaksi selesai sepanjang pembakaran proses. Bahan bakar jet A1 dan bahan bakar hidrogen disuntikan ke dalam ruang bakar dengan kecepatan konstan. Semakin rendah nilai kalor LHV bahan bakar jet A1 dan hidrogen diasumsikan dengan nilai berikut masing-masing. Proses ekspansi bersifat adiabatik. Parameternya seperti energi kinetik, potensial maupun potensi eksergi diabaikan.
Pengujian dilakukan dalam kondisi statis sehingga kecepatan udara memasuki saluran masuk adalah 0. No cooling digunakan pada mesin turbin gas. Suhu dan tekannya diatur sedemikian rupa. Komposisi udara yang masuk ke inlet sebesar 75,67% nitrogen, 20% oksigen, serta bahan-bahan lain yang terkandung di dalamnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya adalah diagram dari yang pertama di figur 2 itu adalah efisiensi eksergi dari bahan bakar keduanya. Ya, di sini ada jet A1 dan juga bahan bakar hidrogen. Kemudian di bagian inlet atau di ruang masuknya, kedua bahan bakar hidrogen cukup memberikan efisiensi eksergi yang baik, yang mungkin di angka 80 sampai 83%. Kemudian di combustion atau pembakaran dalam, ini cukup sedikit dibanding dari dalam keadaan ruang masuknya tadi, yaitu mungkin di angka 51 dan juga di hidrogennya mungkin di angka 43%. Kemudian di turbin, kedua bahan bakar menunjukkan efisiensi eksergi yang sangat cukup baik, mungkin di angka 85% sampai 87%. Kemudian di nozzle, kedua bahan bakar cukup menunjukkan efisiensi eksergi yang baik, mungkin di angka 96 sampai mungkin 98%. Kemudian di GTE atau gas turbine engine, kedua bahan bakar bisa dibilang kurang dalam efisiensi eksergi yang dilakukan. Oke, kemudian di figur 3 yaitu adalah fuel ratio comparison atau perbandingan bahan bakar, pemakaian bahan bakar kedua bahan bakar yaitu di jet A1 dan di hidrogen. Di inlet, kedua bahan bakar menunjukkan minim sekali penggunaan bahan bakar di saluran inlet. Kemudian di combustion atau pembakaran, kedua bahan bakar menunjukkan pemakaian bahan bakar yang lumayan tinggi, yaitu di angka 50% untuk jet A1 dan di angka 49 di bahan bakar hidrogen. Kemudian di tempat atau di turbin, kedua bahan bakar sangat minim untuk memerlukan bahan bakar. Kemudian di nozzle juga demikian, yaitu sangat minim daripada di turbin dan juga di inlet. Kemudian di GTE atau gas turbine engine, kedua bahan bakar menunjukkan perbandingan spesifik hampir sama penggunaan bahan bakar di gas turbine engine. Oke, next. Nah, kesimpulan dari jurnal yang kami review ini, yaitu bahan bakar jet A1 dan mesin bahan bakar hidrogen dijalankan dengan RPM maksimum untuk menentukan data eksergi untuk keduanya. Massa bahan bakar jet A1 adalah 0,16 kg per second, sedangkan untuk hidrogen adalah 0,05 kg per second dikurangi menjadi 0,05 kg per second, laju aliran massa konstan sebesar 9 kg per second. Untuk kedua bahan bakar yang mengalir, nilai LHV hidrogen adalah 176,996% lebih tinggi dibandingkan bahan bakar jet A1. Karena ini, racuran aliran massa ke turbin hidrogen bahan bakar dikurangi menjadi 9,1 kg per second dari 9,2 kg per second. Dan juga energi kinetik menurun hampir kurang lebih 22%. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Kami dari kelompok 1 mengucapkan banyak terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.